Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu pembahasan i'rab al-Quran, yang mana agenda kita pada malam hari ini membahas i'rab surah Al-Bayyinah ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Ya, untuk malam hari ini 5 ayat insya Allah, yaitu ayat pertama sampai ayat yang kelima. Di dalam pembahasan i'rab ini juga ya sedikit banyak kita berikan lampiran atau sisipan ya, berkaitan dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam pembahasan ayat surat Al-Bayyinah ini. Ya, jadi ketika ada faidah yang perlu disampaikan, maka insya Allah akan kita lampirkan. Ya, kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru. Orang-orang kafir min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik, itu tidak akan meninggalkan ya, munfakina ya, tidak akan meninggalkan agama mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik itu tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah, yaitu Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau Al-Quran. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau yang benar. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat ya, dan juga agar
menunaikan sholat atau mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus atau yang benar. Ya, ini gambaran eh, makna dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Nah, di situ sudah ada terjemahannya ya. Kita ambilkan dari i'rab surat i'rab juz amma ya. I'rab juz amma sudah lengkap, ada ayatnya, ada terjemahannya, dan yang kita pelajari ini yaitu apa? Cara mengi'rabnya. Ya, bahkan cara mengi'rabnya pun diterjemahkan ya di buku ini. Ya. Kita lihat satu persatu ya dari ayat surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama yaitu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, ini ayat yang pertama. Ya. Lam harfu nafiin wa jazmin. Lam itu namanya huruf nafi. Disebut huruf nafi karena apa? Karena maknanya adalah makna nafi. Makna meniadakan. Ya, makna tidak. Gitu. Nafi itu makna tidak. Wa jazmin, dan disebut huruf jazm karena lam ini menjazmkan fi'il mudhari. Mabniun ala sukuni, dan lam ini mabni sukun. Kemudian diikuti yakunin. Yakun akan tapi dibacanya jadinya yakuni ya, karena setelahnya kan ada alladzina sehingga yakuni. Meskipun tulisannya yakuni, tetap disebutnya fi'lun mudhari'un nasihun majzumun bisukuni gitu. Yakunin, yakun atau yakuni dia itu fi'il mudhari yang nasih. Disebut fi'il mudhari nasih artinya karena fi'il yakun ini dia menghapus. Nasih itu artinya menghapus. Menghapus apa? Menghapus hukum mubtada dan khobar. Ya. Sehingga setelah ada yakun, tidak ada lagi mubtada, tidak ada lagi khobar, yang ada isimnya yakun dan khobarnya yakun. Sehingga namanya nasihun. Majzumun bisukuni, dia itu dijazmnya dengan sukun. Wal kasrotu, dan kasroh yang terlihat itu liltiqoi sakina ini. Karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Yakun sukun, alladzina sukun, maka nggak bisa dibaca kalau tetap sukun dikasih harokat yang paling ringan, dalam hal ini kasroh. Sehingga jadinya yakunil ladzina gitu. Meskipun kasroh tetap sebutannya majzumun bisukun. Nggak ada majzumun bil kasroh, itu nggak ada ya. Majzumunnya ya bisukun itu. Sedangkan alladzina ismun mausulun. Alladzina adalah isim mausul mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Ya, jadi alladzina dia itu adalah mabni fathah. Ya kan kelihatan alladzina gitu kan ya, terlihat mabni fathah gitu. Kemudian fi mahalli rof'ain, dan alladzina dia berada pada posisi rofa. Kenapa dia rofa? Ismu yakun, karena dia sebagai isim bagi yakun. Jadi isimnya yakun mana? Isimnya yaitu alladzina, yakunil ladzina itu. Isim mausulnya sebagai isim bagi yakun. Karena isimnya pun disebutnya posisinya rofa. Karena yakun sendiri merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Sedangkan kafaru fi'lun maudin, dia itu fi'il maudi. Mabniyun ala dhammi, mabninya menggunakan dhammah.
karena bersambung dengan wawul jamaah. Setiap fi'il madhi bersambung dengan wawul jamaah maka menjadi mabniun ala dhammi. Ada kafaro jadi kafaru. Misal jalasa ya jalasu. Kataba katabu. Khoroja khoroju dan sebagainya. Wawul jamaati sedangkan wawul jamaahnya dhamirun muttasilun. Dia itu dhamir muttasil. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Wawunya itu kan mabni sukun itu. Fi mahali raf'in fa'ilun. Dia berada pada posisi rofa sebagai fa'il. Sehingga pada kafaru ini fa'ilnya wawul jamaahnya. Bukan dhamir mustatir hum. Bukan ya. Ini dhamirnya zahir tampak kelihatan. Wawunya kan kelihatan itu. Itu dhamirnya. Dan dia itu adalah fa'ilnya. Kemudian min ya, min harfu jarrin mabniun ala sukuni. Min di sini huruf jar mabni sukun. Sedangkan ahli ismun majrurun bil kasroti. Dia isim yang dijer dengan tanda kasroh. Nah, jadi min ahli ini kan jar majrur. Jar majrur namanya sibhul jumlah. Kemudian wasibhul jumlati dan sibhul jumlah berupa min beserta majrurnya fi mahalli nasbin halun. Dia berada pada posisi nasab sebagai hal. Ya, ya sehingga min ahli itu posisinya nasab sebagai hal. Kemudian al-kitabi ya dan ahli di sini dia mudhaf gitu ya. Dia mudhaf sehingga al-kitabi mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Al-kitabinya dia mudhaf ilaih, dia dijer dengan tanda atau dengan tanda harokat kasroh. Wal musyrikina al wawu harfu atfin ya pada lafadz wal musyrikina wawunya itu wawu huruf ataf mabniun alal fathi mabninya pakai fathah. Sedangkan al musyrikina maktufun majrurun bil ya'i. Al musyrikina dia diatofkan, dia dijer dengan tanda ya. Kenapa jernya pakai ya? Karena al musyrikina adalah termasuk apa? Jamak mudzakkar salim ya sehingga majrurnya pakai ya. Sedangkan munfakina, nah ini munfakina khobaru yakun. Munfakina ini khobarnya yakun. Ya khobar bagi yakun ya sehingga lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Nah itu maka munfakina itu baru khobarnya. Ya, sehingga kafaru adalah silah mausul, kemudian tadi min ahlinya posisinya nasab sebagai hal dan alkitabi mudhof ilaih al-musyrikin atof dan munfakina dia khobarnya yakun. Mansubun bil ya dinasab dengan tanda iya karena dia juga jamak mudzakkar salim. Hatta harfu ghayatin wa nasbin ya hatta disebut huruf ghayah dari sisi makna ya dari sisi makna hatta itu harfu ghayah yaitu huruf yang menunjukkan akhir dari suatu tujuan ya sehingga eh, di apa tadi diterjemahkannya ya hatta sampai itu karena dia adalah huruf ghayah. Wa nasbin dan disebut huruf nasab dari sisi amalnya. Amal hatta itu dia menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang tersimpan. Ya, sehingga disebut huruf nasab. Atau yang disebut juga huruf jar gitu ya. Ya, hatta itu banyak jabatannya ya, tergantung konteks kalimatnya. Ta'tiyahum. Ya, sehingga ta'tiya itu dinasab oleh an yang terletak setelah hatta.
an yang tersimpan mutmarah ya terletak setelah hatta an ta'tiyahum gitu. Cuma annya yaitu mutmarah yaitu disimpan. Ta'tiyahum ta'tiyah fi'lun mudhari'un mansubun bil fathati. Ta'tiyah itu fi'il mudhari yang dinasab dengan tanda fathah. Karena nasab maka pakai fathah ta'tiyah. Kalau rofa ta'ti, nasab ta'tiyah. Kalau jasm ta'ti pendek gitu ya. Sedangkan ya hum menjadi humu gitu kan, humul karena setelahnya ada al kan nggak mungkin humel gitu ya. Humul bayinah ya. Humu meskipun harokatnya itu pada mimnya kelihatannya dhammah, ya hum domirun muttasilun mabniyun, ini alas sukun yang lebih tepat itu alas sukun gitu ya. Hum itu domir muttasil mabni sukun. Kemudian wadhammu liltiqa'is wadhammatu liltiqa'is sakinain atau wahurika bidhammi liltiqa'i sakinain dan dikasih harokat dhammah karena bertemunya dua huruf yang bersukun, mimnya sukun, al-bayinah sukun dihidupkan pakai dhammah. Ya sehingga yang lebih tepat dhamirun muttasilun dan mabniun alas sukun gitu ya. Wa dhammatu liltiqa'i sakinain gitu. Fi mahali nasbin dia itu pada posisi nasab maf'ulun bihi sebagai maf'ulun bih ya sebagai maf'ulun bih ya sehingga ini kaidah ini ya kalau ada fa'il dan maf'ul bih salah satunya berupa dhamir maka yang dhamir itu didahulukan itu kaidahnya dan didahulukannya wajib apabila maf'ul bihnya yang dhamir maf'ul bihnya harus didahulukan. Apabila yang fa'ilnya yang domir, maka fa'ilnya harus didahulukan. Gitu. Dalam hal ini kan maf'ul bihnya domir, fa'ilnya isim zohir. Maka maf'ul bihnya harus didahulukan. Gitu. Sehingga menjadi hatta ta'tiyahumul bayyinah. Gitu kan. Ya. Karena nggak mungkin hatta tak tial bayinatu hum itu nggak mungkin ya. Dalam hal ini maf'ul bihnya wajib didahulukan. Alasannya apa? Karena dia berupa domir sedangkan fa'ilnya isim dhahir. Sehingga al-bayyinatu fa'ilun marfu'un bidhammati. Al-bayyinatu dia fa'il yang dirofa dengan tanda dhammah. Ya, silakan direnungkan terlebih dahulu. Ya, kita lanjutkan ayat yang kedua ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu seorang Rasul dari Allah atau Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci atau Al-Quran. Kita lihat di i'rabnya. Rasulun badalun marfu'un bidhammati. Ya, Rasulun di sini adalah badal yang dirofa ya dengan tanda dhammah. Artinya tanda rofanya adalah dhammah. Badal di sini bisa sebagai badal kul min kul
dari al-bayyinah. Ya. Jadi keterangan yang jelas itu adalah Rasul. Itu badal kul min kul dari al-bayyinah. Atau badal istimal dari al-bayyinah. Ya. Yang jelas Rasulun adalah apa? Badal ya. Karena tadi kan ini bisa dilihat al-bayyinah itu kan rofa, maka Rasulun. Dan di sini ada satu faidah ya, bahwa yang namanya badal itu boleh beda ta'rif dengan mubdal minhunya. Badalnya nakiroh, mubdal minhunya ma'rifah itu boleh. Atau badalnya ma'rifah, mubdal minhunya nakiroh juga boleh. Atau sama-sama ma'rifah atau sama-sama nakiroh itu juga boleh. Ya di sini mubdal minhunya al-bayyinah. Pakai al-badalnya Rasulun dalam bentuk nakiroh. Itu tidak masalah ya. Jadi dalam hal badal tidak ada keharusan kesamaan dalam hal ma'rifah nakirohnya. Kemudian min. Ya, karena setelahnya ada lafadz Allah kan jadinya mina gitu, minallahi. Tapi dalam i'rabnya tetap min atau mina gitu, tetap harfu jarrin, huruf jar mabniun ala sukun, itu mabninya pakai sukun. Wa hurika bil fathi man'an liltiqa'is sakinain. Dan dikasih harokat dengan fathah karena karena terhalang oleh pertemuan atau bertemunya dua huruf yang bersukun. Atau litakhallusi minil tiqa'i sakinain, sebagai solusi dari bertemunya dua huruf yang bersukun ya, sehingga di fathah. Min jadi mina gitu kan, minallahi. Dan Allahi lafzul jalalati. Allahi itu lafaz jalalah. Ismun majrurun bil kasroti. Isim yang dijer dengan tanda kasroh. Kelihatan minallahi itu kan pakai kasroh. Dan minallahi ini namanya sibul jumlah karena jer dan majrur. Wasibul jumlati, sibul jumlah berupa minallahi fi mahalli raf'in. Dia berada pada posisi rofa na'tun sebagai na'at. Na'at bagi apa? Na'at bagi Rasulun, itu kan. Rasulun minallahi. Rasul yang, kan gitu. Rasul yang dari Allah, yang berasal dari Allah. Kemudian ya telu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatil muqaddarati. Jadi yaitu adalah fi'il mudhari yang dirofa dengan tanda dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa? Karena dia fi'il mu'tal akhir dengan huruf wawu. Sehingga rofaknya dhammahnya muqaddarah. Kenapa muqaddarah? Lithiqal, karena beratnya pengucapan harokat dhammah pada huruf wawu. Yatluwu itu diucapkan dhammah berat. Karena berat udahlah dikira-kirakan saja. Jadinya yatlu gitu. Al-fa'ilu, fa'il pada yatlu, dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Adalah dhamir mustatir yang dikira-kirakan berupa huwa. Ya, ya huwanya ya tentunya kembalinya ke apa? Rasulun tadi gitu ya. Kemudian wal jumlatu, dan jumlah fi'liyah berupa yatlu gitu. Fi mahali raf'in, dia berada pada posisi rafa na'tun sanin, naat kedua. Naat kedua bagi apa? Bagi Rasulun. Ya, sehingga gambarannya tadi bahwasannya minallahi naat pertama, yatlunya naat kedua. Atau ya, minallahi itu naat bagi Rasulun. Karena Rasulun sudah dinaati, maka yatlu sebagai hal itu boleh, gitu ya, itu boleh. Ya. Itu sisi irob lainnya. Kenapa? Karena isim nakiroh yang sudah dinaati atau namanya nakiroh taksisi ya, itu bisa
sebagai sohibul hal. Ya, sohibul hal kan harus ma'rifah. Tapi nakiroh yang mufidah atau nakiroh taksis itu boleh sebagai sohibul hal. Karena sebagai sohibul hal, yatlunya sebagai apa? Halnya itu boleh. Atau sebagaimana yang disebutkan di sini, yatlunya sebagai naat kedua juga boleh. Kemudian suhufan maf'ulun bihi, dia maf'ul bih sehingga mansubun dinasab bil fathati dengan harokat fathah. Dan mutahharatan na'tun mansubun bil fathati, naat yang dinasab dengan fathah. Itulah ayat yang kedua. Silakan direnungkan. Kita lanjutkan ayat yang ketiga ya. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Fiha kutubun qayyimah. Merupakan jumlah ismiyah gitu. Fiha, fi harfu jarin mabniun ala sukun ya. Fi adalah huruf jar mabni sukun, sedangkan ha dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali jarin. Ha adalah dhamir muttasil mabni sukun berada pada posisi jar karena didahului oleh fi gitu ya. Dan fiha itu adalah siful jumlah karena jar dan majrur. Kemudian wasiful jumlati fi mahali raf'in khabarun muqaddamun. Siful jumlah berupa fiha, dia berada pada posisi rofa sebagai khobar yang didahulukan atau khobar muqaddam. Sedangkan kutubun mubtadaun muakhorun, dia mubtada yang diakhirkan, marfu'un bid dhammati, yang dirofa dengan tanda dhammah. Sedangkan wal jumlatu fi mahali nasbin na'tun sanin. Ya, jumlah ismiyah ini fiha kutubun itu namanya kan jumlah ismiyah ya. Dia berada pada posisi nasab sebagai naat yang kedua ya. Kalau ini naat kedua berarti yang tadi diniatkan apa namanya? Nah, ini berkaitan ya, berkaitan dengan ini tadi sudah disebut naktun sanin ya, maka ini pasnya naktun salis gitu ya. Ya, pasnya apa? Naktun salisun. Ya karena tadi kan sudah disebut naktun sanin ya, maka di sini kira eh, kalau disebut naat berarti naat yang ketiga. Oh, Afan tadi ini yang mana? Oh, Afan ya, iya ini betul. Ini lagi bicara naat kedua bagi ini Afan. Bagi suhufan tadi naat kedua yang ini kan untuk yang Rasulun gitu ya. Ini maksudnya kan suhufan dia maf'ul bih mutahharatan naatnya suhufan gitu dan fiha kutubun jibul jumlah naat keduanya ya maksudnya naat kedua betul. Ini naat kedua bagi apa? Suhufan gitu. Artinya jumlah ismiyahnya ya, jumlah ismiyahnya fiha kutubun itu kan jumlah ismiyah khobar muqaddam mubtada muakhor gitu kan ya dia sebagai naat yang kedua ya bagi suhufan ya bagi suhufan tadi mutahharokan naat satu suhufannya naat kedua ya, sebagai sifat atau naat kedua bagi suhufan
atau boleh juga ya sebagai hal bagi suhufan ya. Ketika diniatkan suhufan mutahharo itu kan sudah nakirohnya taksis ya, sehingga sudah bisa sebagai sohibul hal ya, seperti kasus sebelumnya ya dalam memahaminya ya, bisa sebagai naat. Kedua, bagi suhufan atau karena suhufan mutahharotan sudah berupa man'ut naat, maka jumlah ismiyah ini sebagai hal juga bisa. Nah, dan mengikuti yang ada di sini adalah naat yang kedua. Sedangkan qayyimatun sendiri naatun marfu'un bidhammah. Dia naat yang dirofa dengan tanda dhammah. Maksudnya naat bagi kutubunnya gitu. Qayyimatun dirofa karena naat bagi kutubun. Yaitulah i'rab ayat yang ketiga. Silakan direnungkan. Ya, kita lanjutkan ayat yang keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma wawunya al wawu harfu atfin huruf ataf mabniun alal fathi mabni fathah. Dan ma harfu nafyin. Ya, maknya adalah huruf nafi mabniun ala sukuni mabni sukun. Sedangkan tafarraqa fi'lun madhin, dia fi'il madhi. Wasanya tafa'ala, tafarraqa gitu. Fi'il madhi mabniun alal fathi, juga mabniun alal fathi mabni fathah. Dan alladzina ismun mausulun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Alladzina dia isim mausul mabni fathah, berada pada posisi rafa sebagai fa'il. Ya, sehingga fa'il bagi tafarroqo berupa isim mausul. Sedangkan utu fi'lun madhin mabniun lil majhuli. Utu itu fi'il madhi mabni majhul. Mabniun ala dhammil muqaddari, yang dimabnikan pada dhammah muqaddar. Ala akhirihil mahdhufi, ya, pada huruf terakhirnya yang dihilangkan. Ya, jadi utu dia fi'il madhi mabni apa namanya mabni majhul ya, mabniun fil majhul mabniun ala dhammil muqaddar. Mabninya itu ala dhammil muqaddar. Ya. Nah, dhammil muqaddar ala akhirihil mahdhuf. Ya Afan, lampu apa mati listrik ini, jadi wifi-nya tiba-tiba mati. Afan. Rekamannya terputus otomatis ya. Eh, Harus rekam lagi nih. Yang tadi terputus rekamannya. Qadarullah. Coba nanti dilihat ada nggak hasilnya.
Ini masih rekam ya? Masih ya? Masih berjalan ya merekam ya? Oh ya masih alhamdulillah. Siap. Kirain Masih. putus ya. Qadarullah lah mati listrik. Ya, tadi sampai ayat 4 ya, ayat 4 ya. Masa. Kita lanjutkan. Ya, semoga masih konsentrasi ya. Ya. Ya ini tadi di utuhnya ya, utuh ya, pada utuh ya. Silakan perhatikan pada pembahasan utuh. Ya. Bahwasanya utuh itu fi'il madhi, fi'lun madhin, mabniyun lil majhuli, dia fi'il madhi mabni majhul, mabniyun ala dhammil muqaddar. Dia dimabdikan pada atau mabninya dhammah yang dikira-kirakan ala akhirihil mahdhufi pada huruf terakhirnya yang dihilangkan atau dibuang. Dan huruf terakhir yang dibuang yaitu huruf ya, ya. Jadi utu ada iya-nya ada utiu gitu ya. Utiu kemudian terjadi iklal ya. Proses iklal jadilah utu intinya gitu. Ada ya yang dihilangkan. Sehingga dengan penyebutan ala dhammil muqaddar, bukan dhammah yang dohiroh, tapi dhammah muqaddaroh pada huruf ya yang dihilangkan. Ya, pada huruf ya ala akhirihil mahdufi, huruf terakhirnya yang dihilangkan berupa huruf ya. Wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in naibu fa'ilin. Wawul jama'ahnya itu dhamir muttasil mabni sukun, dia berada pada posisi rofa sebagai naib fa'il. Ya, jadi naib fa'ilnya bukan dhamir mustatir hum, bukan ya, tapi itu wawul jama'ahnya itu. Ya, yang tadinya eh, dia itu maf'ul pertama ya. Kemudian karena dimajulkan maf'ul pertama berubah jadi naib fa'il sehingga al-kitabah maf'ulun bihi sanin. Al-kitabah itu maf'ul bih yang kedua. Mansubun bil fathati dinasab dengan tanda harokat fathah. Illa harfu hasrin, ila ini adalah huruf hasr, huruf untuk membatasi. Illa disebut huruf hasr kalau didahului oleh ma gitu. Secara umum ila itu harfus tisnain, huruf istisna. Tapi kalau sebelumnya ada ma, boleh disebut sebagai harfu hasrin karena di saat itu dia berfungsi untuk menjadikan makna pembatasan. Min harfu jarin mabniun ala sukuni, minnya huruf jar mabni sukun, sedangkan ba'di ismun dzarfiyun majrurun bil kasrah. Ya, dia isim jenis dzaraf dijer dengan tanda kasrah. Ya, jadi lafadz ba'di ketika jer dan disebutkan mudhof ilaihnya, maka jernya pakai kasroh mim ba'di gitu. Tapi kalau tidak disebutkan mudhof ilaihnya, dia menjadi mabniun ala dhammi mim ba'du min qablu mim ba'du kan gitu ya. Kalau mudhof ilaihnya tidak disebutkan. Kalau disebutkan mabniun bukan mabniun, dia itu majrurun bil kasrah. Ya, karena ba'di di sini mudhof, sedangkan masdar muawal setelahnya itu mudhof ilaihnya, yaitu ma. Ma beserta jumlah setelahnya itu kan dia sebagai masdar muawal karena maknya harfun masdariyun, huruf masdar, huruf yang menjadikan jumlah setelahnya bermakna masdar. Mabniun ala sukuni, ma itu mabni sukun. Dan ja'at hum karena setelahnya ada al-bayinah kan jadinya ja'at humul gitu ya. Ya, dia itu ja'at hum
Maka ja'at sendiri fi'lun madhin mabniun alal fathi. Dia fi'il madhi mabni fathah. Ata'u li ta'nisi, tak yang ada itu ja'at, itu kan ada tak sukun ya. Itu tak ta'nis. Untuk menunjukkan fa'ilnya itu mu'annas. Dan hum, ya, hum yang menjadi humu gitu ya, dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni. Sebenarnya yang lebih pas mabniun ala sukuni, itu sudah cukup ya, karena wahurika bidhammi litakhallusi minil tiqoi sakinaini, diharokati dengan dhamma sebagai solusi bertemunya dua huruf yang bersukun ya. Tapi di sini disebutkan ala sukunil muqaddari ya, tidak masalah mabninya dengan sukun yang dikira-kirakan ya, tidak masalah ya, karena memang diniatkan itu sukun, cuma terbacanya dhammah gitu, itu namanya sukun al muqaddar, boleh seperti itu. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, berada pada posisi nasab sebagai maf'ulun bih ya. Humnya itu maf'ul bih, dan dia maf'ul bih yang didahulukan dari fa'ilnya, hukumnya wajib. Tadi sudah kita sampaikan kaidahnya. Apabila ada fa'il atau maf'ul bih, salah satunya berupa dhamir, maka yang dhamir harus didahulukan. Kalau maf'ul bihnya yang dhamir, maf'ul bih harus didahulukan. Kalau fa'ilnya yang dhamir, fa'ilnya wajib didahulukan. Itulah kaidahnya. Wal masdarul mu'awwalu, dan masdar mu'awwal fi, yang masdar mu'awwal pada min, ma, wa ma ba'daha ya, dari ma dan lafat yang setelahnya, ma beserta fiil setelahnya itu namanya masdar muawal ya. Mahallu jarrin mudhofun ilaihi, berada pada posisi jar sebagai mudhof ilaihi, sehingga mim ba'dinya dibaca majrur karena mudhof ilaihnya disebutkan berupa masdar muawwal. Sedangkan al-bayyinatu fa'ilun marfu'un bidhammati, al-bayyinatunya fa'il yang dirofa dengan tanda dhammah. Ya, silakan direnungkan ya, i'rab yang keempat. Ya, tersisa i'rab yang kelima. Ya, kita lanjutkan i'rab yang kelima. Pada ayat yang kelima, wama wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wama al-wawu harfu atfin mabniun alal fathi, wawunya huruf ataf mabni fathah. Ma harfu nafin mabniun ala sukuni, manya huruf nafi mabni sukun. Umiru fi'lun madin mabniun lil majhuli mabniun ala dhammi. Umiru adalah fi'il madhi mabni majhul mabni dhamm ya. Umiru ya, karena ada wawul jamaah sehingga mabniun ala dhammi. Wawul jamaati, dan wawul jamaah yang ada pada umiru ini wawul jamaahnya ya. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia dhamir mutasil mabni sukun fi mahali raf'in, berada pada posisi rafa. Naibu fa'ilin, dia naib fa'il ya, karena umiru kan fi'il majhul ya, maka wawul jamaahnya naib fa'il gitu. Kalau fi'il maklum maka wawul jamaahnya fa'il. Karena ini fi'il mabniun lil majhul, maka wawul jamaahnya adalah naib fa'il. Wal jumlatu fi mahalli nasbin halun, dan jumlah umiru ini dia berada pada posisi nasab ya, sebagai hal. Ya, di sini wama umiru
Wa ma umiru, umirunya disebutkan jumlahnya berada pada posisi nasab sebagai hal. Ya, atau lebih tepatnya ini jumlahnya tidak punya posisi i'rab ya. Karena apa? Karena jumlah ibtidaiyah ini. Ya, di sini disebutkan hal, nanti dicari sohibul halnya ya. Dan sohibul halnya belum terlihat. Ya, sehingga yang lebih pasnya sebenarnya wa ma umiru ini sudah jumlah jumlah ibtidaiyah atau atof kepada jumlah ibtidaiyah gitu ya. Ya, atof pada jumlah ibtidaiyah sehingga dia tidak punya posisi i'rab. Itu yang lebih dekat seperti itu. Sehingga illa harfu hasrin ya, ini seperti tadi illa huruf hasr, huruf untuk membatasi, mabniun ala sukuni, mabni sukun, liya'budu, alamu harfu ta'lilin, lamnya huruf ta'lil, wa nasbin dan huruf nasab. Disebut huruf ta'lil karena dia itu menunjukkan makna ta'lil, alasan ya, agar kan gitu. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar atau melainkan untuk, itu ta'lil. Dan disebut huruf nasab karena dia menasobkan fiil mudhari setelahnya dengan bantuan an mudharah. Sehingga disebut harfu ta'lilin wa nasbin. Ya, huruf ta'lil sekaligus huruf nasab. Mabniun alal kasri, lamnya mabni kasroh. Li itu kan mabniun alal kasri. Sedangkan ya'budu fi'lun mudhari'un mansubun. Dia fi'il mudhari yang dinasab bihadfin nuni dengan tanda nasabnya adalah membuang huruf nun. Ya'buduna, karena nasab nunnya dihilangkan jadi ya'budu. Wawul jama'ati, dan wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Wawul jama'ah pada ya'budu, dia itu dhamir muttasil mabni sukun berada pada posisi rafa' sebagai fa'il. Dan Allah lafdzul jalalati maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Allah merupakan lafadz jalalah, dia maf'ul bih yang dinasab dengan tanda fathah. Liya'budullaha, agar mereka menyembah kepada siapa? Kepada Allah itu. Ya. Dan mukhlisina halun mansubun bil ya. Dan mukhlisin adalah hal yang dinasab dengan tanda iya, ya, dengan tanda huruf iya. Kenapa? Karena mukhlisina adalah jamak mudzakkar salim sehingga nasabnya pakai iya. Ya, dia hal bagi apa? Wawul jamaah ya yang ada pada ya'budu. Lahu alamu harfu jarin mabniun alal fathi. Ya, lahu ini tersusun dari dua. Pertama huruf lam, dia huruf jar mabni fathah. Karena bersambungnya dengan domir maka mabniun alal fathi. Kalau bersambungnya isim dohir mabniun alal kasri gitu. Lahu ma lahum itu kan pakai fathah semua. Laha lahu ma lahunna, laka laku ma lakum, laki laku ma lakunna, kecuali yang mutakalim li ya, bukan lai bukan ya, tapi li kemudian lana. Sedangkan al-ha'u dhamirun mutasilun mabniun ala dhammi fi mahali jarrin. Ha, pada lahu itu dhamir muttasil mabni dham pada posisi jar, dijar oleh huruf lam tersebut. Sedangkan ad-dina maf'ulun bihi mansubun bil fathati lismil fa'il. Ad-dina dia maf'ul bih yang dinasab, tanda nasabnya adalah fathah. Maf'ul bih bagi isim fa'il berupa mukhlisi. Nah, jadi mukhlisina ini kan isim fa'il. Ya.
Akhlasa ya fi'il madinya akhlasa yukhlisu ikhlasan. Isim fa'ilnya mukhlis gitu kan. Mukhlisun. Isim maf'ulnya mukhlasun. Karena jamak mukhlisina ya jamak. Karena dia nasab dan jamak jadinya mukhlisina. Fa'ilnya maf'ul bihnya adina. Sedangkan hunafa'a halun saniyatun ya. Hunafa'a dia hal yang kedua. Tadi hal berarti mukhlisina kan hal ya, hal pertama. Hunafa'a hal kedua mansubatun bil fathati. Dinasab dengan tanda fathah, harokat fathah. Wa yuqimu, nah, gitu kan? Wa yuqimu. Al wawu harfu atfin mabniun alal fathi ya. Wawunya huruf ataf mabni fathah. Dan yuqimu fi'lul mudhari'un ma'tufun. Yuqimu fi'il mudhari yang diatofkan, mansubun, dia dinasab. Karena ataf pada fi'il yang mansub, maka dia pun ikut mansub. Ya. Lihat fin nun, tanda nasabnya dengan menghilangkan huruf nun. Yuqimuna. Ketika nasab, nunnya dihilangkan, jadinya yuqimu. Ya. Kemudian ditambahkan dalam penulisan alif fariqah itu. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Wawul jama'ahnya dhamir muttasil mabni sukun berada pada posisi rafa sebagai fa'il dan as-salata maf'ulun bihi mansubun bil fathati. As-salata dia maf'ul bih yang dinasab dengan tanda harokat fathah. Wa yu'tu al-wawu harfu atfin mabniun ala al-fathi. Wawunya huruf ataf mabni fathah. Yu'tu fi'lun mudhari'un ma'tufun mansubun bihadfin nuni. Ya. Yu'tu itu fi'il mudhari yang diatofkan. Dia dinasab. Tanda nasabnya dengan menghilangkan huruf nun. Yu'tuna. Karena nasab yu'tu. Nunnya dihilangkan. Ya. Wawul jama'ati domirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun. Ya wawul jama'ahnya dia domir muttasil mabni sukun berada pada posisi rofa sebagai fa'il. Az-zakata maf'ulun bihi mansubun bil fathati. Az-zakata adalah maf'ul bih yang dinasab dengan fathah. Wadzalika al-wawu harfu isti'nafin. Ya. Wawunya adalah huruf huruf isti'naf. Ya, jadi pada wadzalika al-wawu harfu isti'nafin. Ya, wawunya huruf isti'naf. Zalikanya ismu isyaratin mabniun alal fathi. Dia isim isyarah mabni fathah. Fi mahali raf'in mubtada'un. Berada pada posisi rafa' sebagai mubtada. Dinu khabarun marfu'un bidhammati. Sedangkan dinu adalah khobar yang dirofa' dengan tanda dhammah. Ya, tanda rofaknya adalah dhammah. Al-qayyimati. Dinunya mudhaf, sedangkan al-qayyimati mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati. Al-qayyimah dia mudhaf ilaih dijer dengan kasrah. Ya. Demikian ya ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Sekilas i'rab dari surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 ya. Barakallahu fikum jami'ah. Kita berikan kesempatan yang pertama berkaitan dengan i'rab ini ya surat Al-Bayyinah ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Barulah setelah itu tanya jawab secara umum. Barakallahu fikum. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau izin nanya. Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau nanya harfun mausul, bagaimana cara membedakan mausul atau dia itu anafi?
Um, Oven kirain sudah dibuka ovennya, ternyata belum dibuka. Ya, jadi tergantung konteks kalimatnya. Ya, karena mak itu jenisnya banyak ya, mak itu sangat banyak. Untuk menentukan ini maknya apa, ya, maka tergantung bentuk kalimatnya, konteks kalimatnya, dilihat maknanya. Gitu. Ya, gitu. seperti itu. Nggak ada yang mengkhususkan misalnya ini buat mausul atau buat Ya, hanafi gitu ya. enggak juga karena bisa bisa saja bentuknya mirip setelah ma berupa fiil, ternyata ma-nya nafi, ternyata ma-nya mausul, ternyata ma-nya istifham itu kan tergantung konteks kalimatnya. Jadi nggak bisa. Oh, kalau setelah ma adalah fiil berarti dia isim ma-nya isim mausul misal nggak bisa karena bisa juga nafi, bisa juga istifham, bisa juga masdari seperti tadi ya. Tergantung konteks kalimat. Nah, Berarti bebas untuk Nah, fiil, bisa untuk fiil mudhari, bisa untuk fiil madi juga sama ya Ustaz ya. ya bisa bisa ya, bisa masuk. Ya itu tergantung konteks Terima kasih kalimatnya gitu Ustaz. kan ya. Silakan yang Terima lain. kasih Ustaz. Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Tadi Ana penasaran dengan uh, i'rab min sama apa ya tadi udah Ana catat tapi kok kemana ini? Yang ada lita halusi gitu, Ustaz. Terus sebenarnya ini ada pertanyaan lain juga ya terkait dengan ma yang harfu masdar itu penjelasannya sepertinya anak baru pernah dengar. Terus sebentar itu dulu. Saya coba awal saya tidak terdengar. Oh ya, Afan. Ya, jadi min itu kalau setelahnya al kan jadinya mina gitu. Misal minal masjidi gitu kan. Maka i'rabnya itu seperti tadi. Apa? I'rabnya harfu terus jarin. Mabniyunnya tetap mabniyun ala sukun gitu kan. Mabniyun ala sukuni. Nah, gitu. Setelah itu tambahkan wahurrika wahurrika bil fathi lusi. Ya. Misal minal masjid ya maka minnya min harfu jarin mabniun ala sukuni tetap mabniunnya ala sukun. Wahurika bil fathi dan dikasih harokat menggunakan fathah litakhollusi sebagai bentuk solusi jalan keluar minil tiko isakina ini dari bertemunya dua huruf yang bersukun. Yaitu untuk min ya, untuk min. Kemudian pertanyaan kedua, masdar ya, masdari ya. Tadi sudah Anda sampaikan sebenarnya. Nah ini, nah di sini kan.
Ma harfun masdariyun. Ma di sini dia huruf masdariyun, yaitu ma yang menjadikan dia beserta fiil setelahnya bermakna masdar. Sehingga ba'dinya ini dibaca kasroh dengan alasan karena setelahnya adalah masdar mu'awal sebagai mudhof ilaih ini. Mahallu jarrin mudhofun ilaihi. Ya, sehingga majaat humul bayyinah. Mim ba'di majaat humul bayyinah. Ya, setelah datangnya keterangan yang jelas kepada mereka. Ya. Mim ba'di ijail bayyinati iyahum. Itu bisa seperti itu takwilannya ya. Ayat yang keempatnya ya, ayat yang keempat. Jadi ma-nya adalah ma masdar, itu contohnya. Jadi apa penjelasan ma masdar? Yaitu ma yang menjadikan dia beserta fiil setelahnya bermakna masdar. Ya. Mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, sehingga maknanya illa mim ba'di maji'ihim, ya, atau maji'ihim al bayyinah. Illa mim ba'di maji'i atau maji'il bayyinati iyahum, itu juga bisa. Seperti yang sering kita dengar, misal ada kalimat ini. Ini ma-nya ma masdari. Kan kita sering mendengar ya, ada kalimat kama, terus qala ta'ala, itu kan sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ma di sini ma masdari ya, menjadikan lafaz setelahnya bermakna masdar, sehingga maknanya ka qauli, ka qaulihi ta'ala. Jadi kama qala ta'ala maknanya ka qaulihi ta'ala. Ma-nya ma masdar, sehingga dia beserta fi'il setelahnya ditakwil masdar. Qala kan masdarnya qaul gitu. Ka qaulihi ta'ala. Itu gambarannya seperti itu. Gimana? Sudah ada gambaran? Boleh satu lagi, Ustaz. Ini nggak ada suaranya ini. Ini nggak ada suaranya. Ini siapa ini yang sedang bersuara? Ya, gimana? Jelas? Udah. Nah, Nih, Bapak Ibu. tadi juga ada yang awan, satu lagi boleh nambah, Ustaz. Ya, Wafrik silakan. domi halusi sukun al muqaddar. Itu jika irobnya seperti itu, itu solusi untuk ada dari karena agak ini tadi agak ketinggalan ya. Suaranya terputus ya, jadi anak nggak bisa. Ini ya maksudnya ini ya, maksudnya sukun muqaddar yang ini atau gimana? Suaranya terputus jadi. Suaranya putus-putus ya, jadi kurang jelas pertanyaannya. Ya, tadi sudah Anda terangkan kan sebenarnya hum itu ala sukunil muqaddar boleh, atau mabniun ala sukun gitu aja, nggak usah pakai muqaddar, baru ditambahkan fahurika bidhammi, caranya sama seperti tadi. Fahurika bidhammi litakhallusi minil tiqa isakinaini gitu.
Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Saya mau nanya, Ustaz, boleh Ustaz? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Mau nanya yang kalau nggak salah dengar saya tadi ada minallahi itu naat dari Rasulun gitu ya Ustaz ya? Iya, ya, betul. Eh, Kok bisa harfu jar minallahi itu bisa jadi naatnya Rasulun padahal naat itu kan harus sama dengan man'utnya gitu ya Ustaz. Ya. Mana ya, Ustaz? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu baru pernyataan, jadi harus Ya, jelaskan. pertanyaannya kenapa minallahi bisa jadi naat gitu loh. Iya. Itu. Jadi gini, anak kayaknya anak sering sampaikan ya bahwa dalam belajar nahu itu perlu di apa ya disiapkan ruang kosong di akal kita untuk menerima kaidah-kaidah yang bersifat lanjutan yang merupakan pengembangan dari kaidah yang bersifat dasar. Kita belajar kaidah naat secara dasar, naat harus sesuai persis dengan manutnya. Kaidah dasar kan kita belajarnya misal kitabun jadidun, kitaban jadidan, kitabin jadidin kan gitu ya. Itu Iya. betul kaidah dasar. Sekarang Hmm. ada tambahan, maka caranya kita tidak perlu mempertentangkan tapi jadikan sebagai faidah baru gitu ya. Jadi tambahkan sebagai faidah baru, ternyata naat terkadang berupa siful jumlah gitu Hmm. ya. Naat terkadang Bisa. berupa siful jumlah. Sibul jumlah. Dan itu dibahas di buku-buku nahu ya, dibahas tentang macam-macam naat kan gitu. Salah satunya naat berupa siful jumlah, naat berupa dzorof kan kadang saya. Doro. Ya. Ini Jadi pakai sama kayak khobar ya Ustaz ya? iya betul. Hmm. Ini cara yang kita dilampirkan di sini cara yang simple ya, cara yang simple. Ya, misalnya tadi ini kan cara yang simple. Misal ini ayat 3. Fiha jar majrur, dia khobar muqaddam gitu kan. Hmm. Kutubunnya mubtada muakhor, ini cara yang simple. Iya. Dan cara yang lebih detail itu jar majrurnya muta'alikun bi mahdufi khobarin gitu. Jar majrurnya berkaitan dengan khobar yang dihilangkan. Khobarnya. Ya. Hakikatnya khobarnya bukan fihanya tapi ada khobar yang Yang dihilangkan. dihilangkan. Itulah khobarnya. Sama dengan Berarti sama ya Ustaz ya? yang Kayak ini. yang naatnya itu Iya betul. gitu. Rasulun di sini minallah. Hmm. Ini kan pakai cara yang simple. Langsung saja fi mahali raf'in na'tun gitu kan. Kalau cara yang detail yaitu wasibul jumlati muta'alikun bi na'tin mahdufin atau bi mahdufi na'tin gitu. Dia berkaitan dengan naat yang dihilangkan. Tapi Yang ya, dihilangkan. ya, tapi pakai yang ini juga nggak masalah. Langsung saja, oh dia fi mahali raf'in na'tun nggak masalah. Itu. Ya. Sama kayak Demikian khobar juga ya. tadi juga ada hal itu hal yang mana yang sebagai hal ya atau ini sibul jumlah ini sibul jumlah mana tadi fiha kutubun itu kan Ini sibul ya. jumlah ya. Dia juga bisa sebagai hal gitu. Fi mahali nasbin halun atau muta'alikun bi mahdufi halin atau bi halin mahdufin gitu Hmm. gitu ya. Nah, Iya ya. Paham Ustaz. atau nanti coba Ana lampirkan, Ana share di grup tentang macam-macam naat insya Allah ya, nanti insya Allah Ana share. Hmm. Itu ada di bukunya Ustadz ya? Macam-macam naat itu. Banyak di buku Nahwu itu Ana udah bahas di Al-Mughni ya, Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi di situ ada. Ya, nanti Ana lampirkan insya Allah, Ana share insya Allah di grup. Ana cari dulu kalau ketemu Ana share gitu ya, macam-macam naat. Nah, Ustadz.
Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya untuk ayat keempat. Wa matafarraqal ladzina utul kitab. Yang utul itu asalnya kalimatnya apa ya Ustadz? Iya, tadi sudah disinggung sebenarnya ya, cuma anak nggak merincinya. Baik. Nah, Ustadz, Ya, afwan. boleh nggak apa-apa, anak rinci ya. Sebentar, kita lihat dulu di sini utu mana ayat ini ya utu ini ya utu fi'lun madhin mabniun lil majhul mabniun ala dhammil muqaddar ala akhirihil mahdhuf ya. Hmm, Jadi dhammahnya itu muqaddar pada huruf ya yang dihilangkan. ini hilang. Akhirihi itu huruf ya. Ya, jadi dia termasuk yang muqaddarnya lisekol. U ini kan bentuk satu. Utia ya enggak? Utia untuk dua apa? Utia, Utia, utia. Terus, utia, terus utiu. utiu gitu kan. Nah, sampai ini Hmm. udah utiu. Nah, Oh iya iya. apa? Sorry. Utiu. Ya, ya dulu sudah pernah sebenarnya anak rinci ya dulu ya. Karena yang seperti ini bolak-balik ketemu ya, bolak-balik ketemu. Ya, utia, utia, utiu kita bicara asal usulnya ya. Utiu kan Nah, jadinya apa? Jadinya di situ mereka u, utu tadinya. Jadinya apa? iya utu. Utu. Ya, kan ini jadinya. Oh iya utiu. Ya di situ Ini karena kelihatan pertemuan nggak? dua ita ya, dua huruf ilat ya Ustadz. Iya, Hmm. ada yang dihilangkan berupa apa? Iya, Iya, ya, iya huruf ya. berupa iya, ya. Iya, Iya. Oh, nah Ustadz. Adapun urutannya yaitu ya kaidahnya kalau ada huruf ya berharokat ya maka itu sikol. Karena sikol maka disukun. Sukinatil ya'u listisqali dhammati alaiha. Disukunlah huruf ya karena ya karena apa? Karena berat pengucapan dhammah pada huruf ya. Sehingga jadinya utiu kan ya. Tiu. U I nah, ini sukun itu Nah, ya oh, iya. sukunnya ada berapa? Ada Ada dua. dua. Karena Iya, sukunya ada dua, wa udhifatil ya'u liltiqa'is sakinain dan yaknya dibuang karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Jadinya apa? bersukun. U, Utu. tiu. Belum utuh, masih utiu. Belum. Nah, masih utiu. Utiu. Nah, iya. Nah, Kemudian wa dhummati dhummati ta'u lil munasabah. Karena wawu itu kan munasabahnya sesuainya pakai dhammah. doma. Haknya di dhammah Nah, untuk menyesuaikan. Jadilah utu. utu Utu. gitu itu asal usulnya ya. Nah, Ustadz. Ya, ya, tadi anak cuma singgung dari dirinci ya ini rinciannya. Dan ini nanti mungkin ketemu lagi kapan-kapan ya. Nah, Sehingga saya Ustadz. kalau ketemu lagi ya tinggal ngiaskan ke sini. Ya, tapi kalau lupa Nah, ya nggak Ustadz. apa-apa ditanyakan lagi. Nah, jazakumullah khairan Ustadz. Ya,
Ya, silakan kalau masih ada. Maaf Ustadz, berarti makna dari mahdufi itu menghilangkan ya Ustadz ya? Yang dihilangkan, yang dihilangkan. Oh Bukan iya, isim iya. maf'ul, isim maf'ul yang dihilangkan. Oh iya. Iya, syukran Ustadz. Ya, ya, silakan tanya jawab bebas nggak apa-apa. Satu lagi Ustadz, ini yang balik ke huruf ma itu berarti kalau ma masdar itu bisa diterjemahkan dengan seperti perkataan seperti kama, kola gitu kan berarti bisa diterjemahkan seperti perkataan gitu ya, Iya, betul. maknya. Iya, kama qala ta'ala maknanya kaqaulihi Oh, ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala. Gitu. iya, iya. Oh iya, iya. Silakan kalau masih ada. Ya, nah lampirkan ini apa? Macam-macam naat. Apa Ustadz boleh minta uh, cara mengikrop yang tadi, tapi pakai bahasa Arabnya Ustadz. Yang disukunkan hurufnya karena berat, yang Itu bukan i'rab ditulis saja namanya. Ustadz, bisa Iqlal nggak? itu namanya. Oh iya, bisa Namanya mengiqlal. ditulis atau gimana itu? Ini apa lewatnya? Bentar. Oh, jadi bisa ditulis. Ini lampiran, sebentar ini dulu. Lampiran macam-macam naatnya. Ya. Wayan qasimu bi'tibari lafzihi ila salasati aqsam. Ini macam-macam naat. Pembagian naat pertama mufrad, kedua jumlah, ketiga apa? Siful jumlah. Naat berupa siful jumlah. Ada yang jar majrur, ada yang dzaraf. Ra'aitu rajulan ala hisonihi. Ala hisonihi kan jar majrur ya. Dia naatnya rajulan. Berarti kalau kita ditanya ala hisonihi ini posisinya apa? Jawabannya yaitu posisinya Nah, posisinya apa? Nah, ya maha. Iya, nasab itu. Posisinya Posisinya. posisinya nasab karena sebagai naat nasab, roh naat rojulan. ya. Nah, Afsal tu ta'iran fauqa sajaroti. Ya, saya melihat
melihat Burung, burung burung yang Burung yang di ada di atas atas pohon. 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 Ya, sehingga ada makna yang gitu kan karena naat. Ra'aitu Hmm. rajulan ala isoni, saya melihat orang laki-laki yang di atas Yang di kudanya. atas kudanya. Udah. Ya, nanti anak share di grup supaya ini. Oh, sama kayak macam-macam khobar ya Ustadz ya? Iya, gambarannya seperti itu. Iya. Hmm. Sukinat. Sukinat artinya disukun. Lus. Lus. Is. Paling domati. Alaiha. Setiap ada huruf ya yang di dhammah ya, maka terasa berat mengucapkan dhammah. Misal gini, kenapa kok ini bacanya al-qadhi padahal itu al-qadhiyu gitu. Al-qadhiyu tapi menjadi al-qadhi. Alasannya sukinatil ya'u listisqa lidhammati alaiha. Ya, karena eh, disukunnya huruf ya karena beratnya pengucapan dhammah pada huruf ya. Ya, al-qadhiyu jadi al-qadhi. Tadi utiu jadi ianya disukun Uti. jadinya apa? Utiu gitu kan. Utiu. Ya. Kemudian setelah ini kan ini sukun maka dibuang wahu difatil ya liltiko isakinain. Gitu. Kemudian dilanjut wahu difatil ya lil ko isakinain. Liltiko isakinain. Setelah disukun, ianya dihilangkan. Kenapa? Karena bertemunya dua huruf yang bersukun. Bahu difatil ya ulil tikau isakinain fasoro utiu gitu ya. Utiu jadi utiu ya, sudah di posisi ini ya utiu. Barulah yang terakhir wadu matitau lil munasabat. Selesai itu ya. Jadi sukinatil ya'ul istisqa li dhammati 'alaiha, kalau mau dilengkapi ya soro maka menjadi apa? Jadi wahu difatil ya'ul iltiqa isakinaini fasoro menjadi
Waktu mati ta'u lil munasabati aksara u. Itu tahapannya. Silakan kalau mau di screenshot. Nggak bisa ya. Ya, cukup atau masih ada pertanyaan? Cukup Ustaz. Anu Ustadz, mau nanya Ustadz, yang tadi itu macam-macam naat sama khobar selain itu, tadi hal, selain hal ada lagi nggak Ustadz yang terdiri dari sibul jumlah dan jumlah itu? Selain dari, maksudnya gimana pertanyaannya? Mana? Yang tadi itu kan naat bisa berupa jumlah dan sibul jumlah. Terus tadi saya dengar juga hal bisa fiha tadi ya Iya, betul. sebagai sibul jumlah. Selain itu ada lagi nggak Ustadz yang selain khobar Iya, terus ada, ada ya? ada. Itu ada di bukunya apa Ustadz? Mau dong Ustadz. Kalau spesifik itu ya nggak ada, tapi kan penyampaiannya berkala gitu kan. Bahas ini nanti Oh, ketemu, bahas ini nanti ketemu ya. Bisa nanti masuk ke Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi ya, masuk ke link Telegram mana, nanti bisa diurut dari atas, dari depan ya. Bahkan ada terjemahannya ya, nanti anak share terjemahannya, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh di print, nggak boleh. oh iya, Harus dalam bentuk PDF. PDF ya. Iya, nggak boleh di print. Nggak dibukukan ya, Ustadz ya? Nggak boleh di print, nggak boleh dibukukan. Ya, Nggak, maksudnya barangkali Ustadz yang bukukan gitu loh. Terus nggak di, boleh karena itu kan Hmm. harus izin ke penulisnya. Kita nggak ada akses untuk Oh, penulis. enam, enam. Jadi untuk keperluan pribadi, untuk sendiri-sendiri tapi dalam bentuk PDF saja. Hmm. Enam, Ustadz. Ya, dulu buku itu kan untuk grup belajar ya, sekitar mungkin 3 atau 4 tahun baru selesai itu. Awal sampai akhir, kemudian ada yang belajar dan dia telaten menerjemahkan dari penjelasan anak, diterjemah, ditulis berupa terjemahan, kemudian jadi PDF. Dan masih lengkap ya, untuk penjelasan audionya masih lengkap insya Allah. Nanti masuk saja ke linknya. Nanti Ke link Instagram ya Ustadz ya? Telegram. 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 Ya. Nah Ustadz, jazakumullah khair Ustadz. Nah, ya cukup atau masih ada?
Sementara cukup Ustadz. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya kita cukupkan sampai ini. Atas kesalahan kekurangan, ana minal maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wa wabarakatuh. jazakum